8 pos belanja THR, keuangan aman, dan lebaran nyaman. Ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Rasanya baru kemarin kita sibuk cari takjil. Sekarang hawa-hawa uang THR sudah mulai tercium sampai ke dapur ya. Bu, sadar tidak kalau euforia Lebaran itu sering kali bikin mata kita jadi hijau, lihat diskon sampai lupa kalau dompet butuh napas panjang setelah hari raya nanti. Fenomena uang numpang lewat ini memang nyata banget. Apalagi ada riset yang menyebutkan kalau pengeluaran masyarakat saat Ramadan bisa naik 30-50% dibanding bulan biasa karena lapar mata dan gengsi. Padahal kalau kita tidak pintar mengatur pos belanjanya, bisa-bisa baru seminggu Lebaran kita sudah makan kerupuk kaleng lagi karena uangnya habis buat beli baju kembaran sekeluarga. Mari kita bahas bagaimana caranya supaya THR ibu tidak sekadar lewat, tapi benar-benar bermanfaat buat kebahagiaan keluarga tanpa bikin kepala pening pas tanggal tua nanti. Pos pertama yang wajib ibu amankan adalah zakat dan sedekah. Karena ini adalah pembersih harta, sekaligus tiket ketenangan batin kita. Bu, jangan sampai kita sibuk beli kue nastar premium, tapi kewajiban yang satu ini malah terlupakan. Atau pakai sisa kembalian saja. Bayangkan betapa malunya kita kalau tampil mentereng di hari raya, tapi ada hak orang lain yang belum kita tunaikan dari uang THR tersebut. Masukkan dana zakat fitrah dan sedekah subuh ke dalam amplop khusus sejak awal supaya tidak terpakai buat beli daster baru yang modelnya lagi viral itu. Ini adalah bentuk syukur kita karena masih diberi rezeki lebih untuk berbagi dengan sesama di hari yang fitri nanti. Setelah urusan langit selesai, sekarang saatnya ibu fokus ke urusan perut, yaitu pos hidangan lebaran yang biasanya jadi biang kerok pengeluaran bengkak. Ibu tidak perlu masak rendang sampai 5 kilogram. Kalau yang datang bertamu cuma keluarga, inti saja kan Bu, belanja bahan pangan dari sekarang atau buat daftar menu yang realistis supaya tidak ada makanan yang terbuang percuma karena basi. Contohnya kalau sudah ada opor ya tidak usah ditambah gulai kambing dan sambal goreng krecek yang semuanya bersantan karena kasihan kolesterol keluarga kita juga. Bijaklah dalam membeli bahan pokok karena biasanya harga cabai dan daging bisa naik lebih tinggi daripada tensi darah kita saat lihat anak-anak berantem. Lanjut ke pos ketiga yang paling ditunggu-tunggu yaitu THR untuk orang tua dan saudara atau sering kita sebut uang amplop lebaran. Ini seninya mengatur keuangan karena kalau kita tidak jatah dari awal, rasanya semua keponakan ingin kita beri lembaran warna biru. Padahal saku sudah menipis. Tentukan nominal yang masuk akal dan siapkan uang kecil jauh-jauh hari supaya ibu tidak perlu antre panjang di bank sampai kaki pegal. Ingat ya Bu, memberi itu sesuai kemampuan bukan karena ingin pamer atau terlihat paling kaya di depan ipar. Lebih baik amplopnya sederhana tapi isinya tulus daripada amplopnya cantik pakai pita. Tapi setelah itu, ibu malah pusing cicilan belum terbayar. Pos keempat adalah kebutuhan operasional mudik atau transportasi yang seringkali biayanya suka muncul tiba-tiba seperti jerawat. Kalau ibu mudik pakai mobil pribadi, tolong hitung biaya bensin, tol, sampai uang parkir di rest area yang kadang lebih mahal dari harga kopinya. Jangan sampai di tengah jalan ibu harus bongkar celengan ayam karena lupa isi saldo kartu tol atau lupa servis mesin sebelum berangkat. Untuk yang tidak mudik, pos ini bisa dialihkan untuk biaya jalan-jalan tipis di dalam kota atau sekadar bayar asisten rumah tangga infal. Intinya adalah menyiapkan dana cadangan supaya perjalanan silaturahmi kita tidak diwarnai drama mogok atau dompet kosong di tengah jalan tol. Selanjutnya adalah pos baju lebaran yang sebenarnya opsional tapi seringkali dianggap wajib seperti rukun iman
oleh sebagian besar dari kita. Memang menyenangkan pakai baju seragam sekeluarga biar estetik saat difoto, tapi tidak harus semuanya baru dari ujung kepala sampai ujung kaki kan, Bu? Ibu bisa cek lemari lagi, siapa tahu baju tahun lalu masih bagus, atau tinggal dipadukan dengan kerudung baru saja sudah terlihat beda. Kalaupun harus beli, carilah diskon jauh-jauh hari dan jangan tergiur harga murah. Tapi bahannya bikin gerah dan gatal-gatal. Jangan sampai demi konten Instagram yang cuma bertahan 24 jam, ibu harus mengorbankan uang belanja sebulan penuh. Pos ke-6 yang tidak kalah penting adalah dana darurat atau cadangan untuk kejadian tidak terduga selama masa liburan. Kita tidak pernah tahu kalau tiba-tiba keran air rumah bocor atau ada tamu jauh yang datang menginap dan butuh jamuan ekstra. Sediakan setidaknya 10% dari total THR untuk disimpan di rekening terpisah. Dan jangan disentuh kecuali dalam keadaan genting. Ini adalah sabuk pengaman supaya ibu tidak stres kalau ada pengeluaran mendadak yang tidak masuk dalam daftar belanja utama. Memiliki dana cadangan itu rasanya seperti memakai korset yang nyaman, membuat kita merasa aman dan tetap tegak meskipun beban hidup terasa berat. Pos ke-7 adalah pembayaran utang atau cicilan yang mungkin sempat tertunda karena fokus mengumpulkan modal lebaran. Gunakan sebagian THR untuk melunasi utang kecil-kecilan atau membayar tagihan kartu kredit supaya bunga tidak makin mencekik leher. Memang rasanya kurang asyik kalau uang THR dipakai bayar utang. Tapi percayalah, tidur ibu akan jauh lebih nyenyak tanpa bayang-bayang penagih. Lebaran akan terasa jauh lebih bermakna jika kita merayakannya dengan hati yang bersih dan beban finansial yang lebih ringan. Jadikan momen ini sebagai titik balik untuk memperbaiki gaya hidup kita supaya tidak lagi terjebak dalam lingkaran setan gali lubang tutup lubang. Terakhir adalah pos tabungan atau investasi masa depan yang seringkali dilupakan karena kita terlalu asyik menghabiskan uang saat ini. Sisihkan sisa THR untuk masuk ke reksadana atau emas sebagai bekal pendidikan anak atau dana pensiun ibu nanti. Bayangkan uang tersebut akan tumbuh dan membantu kita di masa depan saat tenaga sudah tidak sekuat sekarang untuk mencari nafkah. Investasi itu seperti menanam pohon mangga, memang butuh waktu lama untuk berbuah, tapi hasilnya bisa dinikmati dengan manis saat musimnya tiba. Jangan biarkan THR ibu habis tak berbekas hanya untuk kesenangan sesaat yang akan hilang seiring berakhirnya libur lebaran. Mengatur keuangan saat lebaran memang butuh seni dan kesabaran yang luar biasa. Apalagi godaan diskon ada di setiap sudut layar ponsel kita. Kadang kita merasa harus menyenangkan semua orang, sampai lupa kalau diri sendiri juga butuh ketenangan finansial setelah perayaan usai. Tidak apa-apa kalau tahun ini kita tidak sesemarak tetangga sebelah, yang penting dapur tetap ngebul dan sekolah anak tetap terjamin pembayarannya. Mari kita belajar untuk lebih bijak memilah mana keinginan yang cuma lapar mata dan mana kebutuhan yang memang mendesak untuk dipenuhi bagi kebaikan keluarga. Semoga 8 pos belanja ini bisa membantu ibu dalam mengelola THR dengan lebih cerdas, sehingga lebaran kali ini terasa benar-benar nyaman dan penuh berkah. Jangan lupa untuk selalu berdiskusi dengan suami agar tidak ada salah paham mengenai aliran dana yang keluar masuk dari kantong keluarga kita. Kita adalah manajer keuangan rumah tangga yang hebat. Jadi, mari kita buktikan kalau ibu-ibu bisa tetap gaya tanpa harus bikin dompet merana. Selamat menyambut hari kemenangan dengan hati yang lapang dan perencanaan keuangan yang matang. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam segala urusan. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita dan episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.